Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Lopez Journey. Nah, jadi di pagi yang cerah ini kembali lagi saya ingin melakukan reading ke daerah perbatasan Klaten dengan Gunung Kidul, atau udah ikut daerah Jogja. Jadi saya ingin mencari tanjakan Celongop. Dulu sebenarnya juga sudah ingin ke sana, cuman belum kesampaian. Baru kali ini saya memutuskan untuk ke sana dan bisa terlaksana. Nah, jadi teman-teman, saya akan memulai perjalanannya seperti biasa ya, dari Tugu Tawangsari. Kenapa kok dari Tugu Tawangsari? Ya memang karena rumah saya juga di Tawangsari. Jadi untuk patokannya paling enakan di Tugu Tawangsari, jadi kayak pusatnya Tawangsari. Nah, untuk kalian juga yang kepingin ke tanjakan Celongop via Tawangsari, bisa mengikuti saya seperti di video ini. Jadi nanti rutenya itu saya berencana akan melewati di desa-desa gitu teman-teman, jadi nggak lewat jalan utama yang jalan besar gitu. Saya lebih suka itu lewat di pedesaan gitu, di jalan-jalan yang syahdulah, yang mungkin banyak pepohonan gitu, jadi enaklah buat reading pagi. Nah, jadi nanti kita akan melewati rutenya itu dari ini kan sudah sampai Lorok ya, Lorok, nanti ke Pundung Rejo, terus melewati Topong teman-teman. Nah, jadi ini saya dari rumah terhitung jam setengah 6 ya teman-teman, jam 5.33. Nah, jadi sebentar lagi kita sudah sampai di perempatan ya teman-teman. Nah, di perempatan ini kita ambil yang lurus ke selatan teman-teman. Kalau yang ke kiri itu jalan Tawangsari Bulu ke Wonogiri. Kalau ke kanan ke Pedan bisa, ke Waru juga bisa. Cuman kita akan lewat Gunung Rejo saja, tuh arah yang lurus ini ke selatan. Jadi kenapa saya milihnya lewat jalan sini? Karena ini akan melewati desa-desa dan masih ada sedikit hutan-hutan gitu teman-teman. Dan itu udaranya juga masih segar banget, terus pemandangannya bagus, jalannya masih sepi, walaupun beberapa untuk jalannya ada yang sedikit jelek ya teman-teman, seperti yang baru saja kita lewati ini. Cuman hawanya itu enak teman-teman kalau lewat di jalan kayak gini. Cuman berhubung ini melewati desa teman-teman, jadi kalau mengikuti saya atau seperti saya lewat sini, tolong ya teman-teman, jangan ngebut-ngebut, dijaga kecepatannya, nggak usah kencang-kencang, jaga-jaga kalau ada warga atau anak kecil lewat mendadak gitu, nanti tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah sampai di perempatan ini, kita ambil yang kanan ya teman-teman. Nah, lalu lurus aja, ikuti jalan yang utama ini ya teman-teman, sampai nanti ada pertigaan di daerah Topong. Nah, untuk pemandangannya sendiri sampai di daerah sini tuh indah banget ya teman-teman, memasuki kayak hutan jati gitu, padahal ini masih perkebunan warga sebenarnya, tapi suasananya itu indah banget teman-teman, asli. Nah, terus ikuti jalan lurus ini aja teman-teman, sampai nanti ada pertigaan di daerah Topong. Jadi ini tuh jalannya bener-bener keren pokoknya lah, kalian kalau lewat sini bisa buktiin sendiri. Nah, ini sudah sampai di tanjakan Topong teman-teman. Jadi dulunya tuh di sini tuh buat penambangan ya, buat penambangan tanah padas teman-teman. Nah, ini bentar lagi kita sampai di pertigaan Topong teman-teman. Nah, itu di depan dah kelihatan pertigaannya teman-teman. Nah, kita ambil aja yang kanan. Nah, ikuti terus untuk jalannya ini sampai nanti ketemu perempatan teman-teman. Nah, ini itu setahu saya masih daerah Topong teman-teman.
Wah, ini nggak kebayang sih kalau malam, mungkin horor ini. Penerangannya kayaknya juga nggak ada, cuman tadi ada satu aja. Nah, ini lurus saja, ikutin jalan ini. Di sini dominan masih banyak itu ya, tanaman jati atau pohon jatinya. Nah, itu di depan ada perempatan kan. Ini kita ambil yang kiri teman-teman. Ikuti jalan cor ini teman-teman. Nah, setelah terlihat gapura ini, kita belok ke kanan teman-teman, masuk ke gapuranya. Jadi ini ke arah baratnya teman-teman. Masih melewati pedesaan teman-teman. Jadi kanan kirinya itu masih perkebunan teman-teman. Sebenarnya juga di sini tuh udah banyak rumah teman-teman, cuman posisinya itu masih di pelosok. Nah, jadi di depan itu udah kelihatan tugu teman-teman. Jadi itu tuh tugu candi ya teman-teman. Nah, ini tugu ini masih ke barat terus teman-teman. Jadi masih menyusuri jalan yang utama yang lurus ini aja teman-teman, sampai nanti ada turunan yang agak curam. Nah, di depan dah terlihat ada gapura teman-teman. Jadi setelah gapura itu tadi, ini sudah mulai turun teman-teman. Turunannya tuh sangat curam ini sebenarnya, tapi kalau dari kamera memang tidak begitu kelihatan ya teman-teman. Nah, ini udah ada yang jalan-jalan juga itu. Nah, lalu setelah mentok kita akan menemui pertigaan lagi ya teman-teman. Nah, kita ambil yang kiri ini ke arah pasar Tawang ini teman-teman. Jadi pasarnya itu tinggal di depan ini aja. Nah, ini udah kelihatan pasarnya. Nah, ini kita ambil yang kiri dikit. Setelah itu langsung ke kanan teman-teman. Nah, ini langsung kanan teman-teman. Nah, jadi itu dulu di belokan atau pertigaan yang ambil kanan ini tadi, dulu di situ ada tugunya teman-teman. Orang lokal sini bilang tuh nyebutnya Tugu Tawang ya teman-teman. Cuman saya kurang inget itu dulu bongkarnya tahun berapa gitu. Nah, jadi ini kita ngikutin jalan utama ini teman-teman. Nanti sampai daerah Cawas teman-teman. Nah, jadi sampai daerah sini tuh masih banyak persawahan teman-teman. Sawahnya tuh luas banget. Ini sampai nanti ke barat itu masih didominasi sawah teman-teman. Cuman nanti kita akan melewati, ada desa melewati sawah ini ke kanan, ini namanya Desa Tempuran. Nah, ini sepanjang jalan ini kanan kiri masih sawah teman-teman. Nah, ini benar-benar udaranya sejuk banget teman-teman, dengan langitnya yang tergolong cerah ini teman-teman. Karena tadi malam tuh sempat hujan teman-teman. Nah, jadi depan ini ada pertigaan teman-teman. Kita ambil yang lurus saja teman-teman. Nah, kita sudah berganti melalui jalan yang hotmit ini ya teman-teman. Ini juga masih dominan kanan kiri persawahan teman-teman. Kita lurus aja, ikuti jalan ini teman-teman. Nah, lalu di depan ini sudah sampai di pertigaan Cawas teman-teman. Kita ambil yang lurus saja teman-teman. Nah, jadi ini setelah pertigaan di Cawas tadi, setelah yang lurus tadi, mengikuti jalan yang besar ini teman-teman. Ini kita arah ke Bayat. Jadi pokoknya kalian ikuti terus jalan yang besar ini atau jalan hotmit ini terus ke barat. Nanti pokoknya kalau ada seplang tuh ambil untuk yang ke arah Bayat teman-teman. Nah, setelah sampai di sini tuh udah agak rame nih teman-teman. Saya nyoba agak kebut sedikit teman-teman. Ya, kita salip truknya dari kanan. Shit. Haha.
sampai. Nah, itu tadi ada pertigaan, tapi kita tetap ambil yang lurus. Kita pindah ke lajur yang aspal cor, ini jalan cor maksud saya. Ini terus lurus saja teman-teman ke arah barat, nanti sampai ketemu gunung di Bayat. Jadi dah kanan kiri sudah mulai banyak rumah nih teman-teman, udah masuk kayak ke pemukiman gitu. Untuk sawah-sawahnya sudah mulai agak jarang di kanan kiri. Nah, ini di kanan juga ada Pertamina juga. Jadi kalau mau ngisi-ngisi BBM udah ada. Dan untuk pagi ini juga di sini alhamdulillah masih cerah teman-teman, langitnya biru, jadi sangat enak untuk perjalanan. Nggak tahu ya, terasa ceria, menyenangkan gitu aja. Nah, jadi teman-teman, ini sudah sampai di jembatan di wilayah sekitaran Bayat teman-teman. Jadi teman-teman, ini kita sudah sampai di Bayat teman-teman, di gunungnya itu. Jadi kanan jalan ini sudah Gunung Bayat ya teman-teman. Nah, sebenarnya di gunungnya itu ada ceritanya, maksudnya ada sejarahnya. Jadi semacam ada makamnya gitu kalau nggak salah di Gunung Bayat. Nah, nanti di depan tuh ada beberapa yang jual gerabah gitu, kerajinan gerabah. Nah, seperti di kanan jalan ini tadi. Kalau pas waktu saya kecil dulu banyak banget menjual gerabah kayak gini teman-teman, tapi sekarang kayaknya nggak sebanyak dulu lagi. Nah, kita terus ke arah barat saja teman-teman, melewati pegunungan di Bayat ini. Nah, jadi teman-teman, ini sudah sampai di pom bensin Pandanaran ya teman-teman. Jadi pom bensin Pandanaran ini terletak di dusun Jiwa Wetan, kecamatannya Wedi, kabupatennya Dahikut Klaten teman-teman. Dan setahu saya pom ini terbesar ya teman-teman di daerah Wedi ini, karena jarak untuk ke pom yang satunya itu lumayan jauh teman-teman. Mungkin ada sekitar 10 kiloan lagi baru ada pom kayak gini teman-teman. Nah, sampainya di depan di pertigaan ini, saya memutuskan untuk menepi dulu teman-teman, karena saya ragunya kayaknya sudah terlanjur kebablasan. Dan bener saja, saya melihat map di HP ini ternyata agak kebablasan dikit teman-teman, tapi masih bisa nanti ke arah kiri itu teman-teman. Nah, ini saya sembari nyeting dulu ya teman-teman di mapsnya. Nah, saya taruh dulu di holdernya teman-teman, karena saya di daerah sini masih bingung juga. Karena apa ya teman-teman, di daerah Klaten udah banyak cabangnya, dan saya juga jarang sekali main ke Klaten ini. Kita lanjut. Nah, ini pertigaan ini kita masuk ke kiri teman-teman, ke Gapura ini. Nah, ini ke arah selatan, kita lewat lagi di pedesaan teman-teman. Di kanan kiri ini udah masuk kampung, tapi masih banyak kebunnya juga teman-teman. Ini lurus saja teman-teman ke arah selatan. Dan di sini sudah banyak orang yang aktivitas ya teman-teman, ada yang ke sawah maupun beraktivitas kesehariannya gitu. Ini banyak ibu-ibu yang jalan-jalan juga. Nah, setelah sampai sini itu udara kembali agak dingin teman-teman, karena masuk ke persawahan gitu. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri teman-teman, kanan kiri udah banyak banget persawahan yang sangat luas. Untungnya cuacanya juga cerah, jadi sangat menyenangkan. Cuma
cuma untuk jalannya sendiri cornya ini udah agak rusak teman-teman, tapi ya masih oke lah teman-teman. Nah setelah mentok sampai pertigaan ini teman-teman, kan ada gapura ini, kita ambil kanan ya teman-teman. Nah ini merupakan perpaduan yang sangat pas sekali ya teman-teman, dengan pemandangan yang indah sekali. Ini mungkin teman-teman kalau langsung di lokasi ini bener-bener bagus ini. Kalian bisa lihat kanan kiri terbentang luas sekali itu persawahan hijau gini, dan dengan background pegunungan yang menyambung dari timur ke barat. Keren sekali teman-teman. Suasana seperti ini cocok untuk healing ya teman-teman, membuat pikiran kita tuh menjadi lebih refresh. Dan ini di kanan atau kiri jalan ini kadang beberapa pepohonan masih ada, jadi misalkan untuk petani-petani yang sedang ke sawah dan lagi istirahat bisa neduh ya teman-teman, ada pohon kelapa. Mungkin kalau orang dulu kemungkinan malah manjat kelapanya ya teman-teman, pada saat istirahat ingin mengambil buah kelapanya. Benar-benar mantap teman-teman. Dan ini melewati sedikit pemukiman warga teman-teman, jadi saya membayangkan itu di persawahan yang luas itu ada menyempil sedikit perkampungan gitu ya teman-teman. Jadi untuk warga yang tinggal di sekitaran sawah ini tadi ada keunggulan tersendiri teman-teman. Kalau pagi itu bisa olahraganya itu berkualitas menurut saya, karena oksigennya juga masih sangat segar teman-teman. Oksigennya segar, bersih, dan tentunya sejuk. Beberapa waktu kita sampai di pertigaan teman-teman, sampai mentok di rumah warna putih ini. Kita belok kiri ya teman-teman. Nah ini jadi kita ke arah selatan sekarang ini. Ini lurus terus saja teman-teman. Nah setelah sampai sini tuh kita disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah teman-teman. Jadi suasana di sini tuh kebetulan masih berkabut. Jadi di sisi kiri itu terlihat sawah yang luas dan masih ada kabutnya dengan disinari matahari dari sisi timur. Nah terus sekarang di depan ini bisa sampai pasar ya teman-teman. Kayak nggak tahu sih sebenarnya ini pasar atau gimana, cuman kayak pasar gitu teman-teman. Kalau kebetulan kan ini minggu pagi ya, apa cuman kalau minggu aja gitu, tapi kok kayak nggak seperti pasar, cuman nggak tahu juga ya, soalnya baru lewat sini juga saya, dan saya lihat di Google kayak juga nggak ada pasar gitu. Jadi entahlah ini, bagi kalian yang tahu mungkin bisa komen ya teman-teman. Nah ini kita melewati jembatan juga, ini masih lurus terus teman-teman ke arah selatan. Nah jadi di depan ini bagian kiri ini kita sampai di SMK Negeri 1 Gantiwarno yang kampus 2 teman-teman. Nah lalu yang bikin takjub, nah ini setelah SMK tadi kita disuguhkan dengan pemandangan lagi yang sungguh luar biasa teman-teman. Sangat indah sekali. Takjub saya pas sampai saat di sini. Di selatan tuh terbentang gunung yang gagah teman-teman. Dari timur sampai ke barat itu kayak membentang tembok gitu teman-teman. Dan di kanan kiri ini disuguhkan pemandangan yang hijau. Ini entah tebu atau apa teman-teman, saya kurang memperhatikan kemarin tuh, saking takjubnya dengan pemandangan di sini.
Nah, sampai di sini tuh sekarang jalannya udah agak berlubang ya teman-teman, cuman sedikit aja kok teman-teman. Kalau dulu kata orang-orang tuh di jalan sini tuh berlubang banyak teman-teman, jadi sangat jelek kalau dulu. Tapi kalau sekarang overall sih menurut saya masih bagus semua ini, cuman ya sedikit itu tadi aja. Nah, ini udah mulus lagi, kita menuju ke selatan teman-teman. Oh ya, di bagian sini tidak saya skip ya teman-teman, karena pemandangannya indah sekali teman-teman. Nah, jadi di depan tuh sudah terlihat teman-teman ada perempatan ya, itu ada Puskesmas Gedang Sari 2 teman-teman. Jadi ini jalan sudah jalan Wedi Wonosari ya teman-teman. Dan ini merupakan jalan Watu Gajah juga, termasuk jalan Watu Gajah. Nah, ini jalannya sudah benar-benar halus, hot mid teman-teman. Jadi ini termasuk jalan baru, jalur tanjakan Celongopnya teman-teman. Soalnya terus terang saya juga belum pernah kesini dulu. Kalau yang tanjakan lama itu katanya sih lebih tinggi lagi, cuman nanti kita lihat pas sampai di atas teman-teman. Oh ya teman-teman, saya baru keingat kalau di area sudah memasuki Gunung Kidul atau Jogja gitu, lihat teman-teman sekitar kanan kiri tiang-tiang atau apa ya namanya, ya kayak gapura gitulah teman-teman. Itu mesti warnanya tuh hijau, ada syaratnya kuning gitu ya, mungkin itu sudah ya jadi ciri khas untuk Jogja sekitarnya, termasuk Gunung Kidul, karena itu mungkin ada hubungannya dulu dengan keraton ya teman-teman, keraton Jogja gitu. Mungkin saya juga belum mencari atau mempelajarinya. Nah, kita nikmati lagi aja teman-teman. Di depan itu terlihat gunungnya semakin dekat teman-teman, semakin terlihat pohon-pohonnya. Kalau dari jauh kan cuma kelihatan hijau aja. Nah, kalau sekarang udah kelihatan bener-bener pohonnya udah kelihatan, dan dengan sinar mataharinya yang sudah kelihatan baguslah, tambah dramatis gitu kalau saya nyebutnya. Nah, ini untuk kanan juga sudah di beton ya itu ya, untuk meminimalisir longsor mungkin. Nah, ini di kiri sudah terlihat ada beberapa warung ya teman-teman. Dulu waktu viral tuh rame sini teman-teman, buat nongkrong atau sekedar foto-foto gitu. Cuman sekarang kayaknya ya udah biasa sih, mungkin udah lewat masa viralnya. Nah, ini terlihat banyak orang yang nongkrong dan bersepedaan lewat sini. Saya bayangin aja kalau sepedaan ontel lewat sini tuh ngap teman-teman, fisiknya pada gila keren. Kalau saya mah motoran aja lah ya, hehehe. Nah, ini sinar mataharinya sudah agak tinggi teman-teman, agak silau sampai di sini. Wah, dengan keloknya yang indah sekali nih, jalan halus, pemandangan bagus, keren ini. Wah, mantap pokoknya, buat healing enak sekali teman-teman. Apalagi kalau kalian yang berdomisili di area masih sekitaran Solo, Sukoharjo, Jogja atau Klaten gitu, buat nyantai atau sekedar ya riding santai, bisa teman-teman datang ke sini sambil nikmati ini pemandangannya. Nanti kan sekalian bisa mampir di warung tadi sambil ngeteh atau pesen kopi dan makanan ringan gitu, enak teman-teman. Nah, dan sedikit yang saya tahu ya teman-teman, detail lokasinya ini, jadi alamatnya itu yang tanjakan ini termasuk ke wilayah Watu Gajah, kecamatannya Gedang Sari, dan kabupatennya ikut Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta ya teman-teman. Jadi jalur ini merupakan akses vital yang menghubungkan wilayah Klaten atau Wedi dengan Gunung Kidul melalui Gedang Sari teman-teman. Jadi ceritanya gini teman-teman, setelah saya mendapatkan informasi jalur tanjakan Celongop di Watu Gajah Gedang Sari Gunung Kidul ini baru-baru ini telah mengalami perubahan besar melalui proyek renovasi jalur.
Proyek ini dilakukan untuk mengurangi kemiringan tanjakan yang sebelumnya sangat ekstrim dan sering menyebabkan kecelakaan atau kendaraan tidak kuat menanjak, teman-teman. Ya, jadi sampai sini ya teman-teman. Nanti sampai depan situ saya akan putar balik, teman-teman. Karena tanjakannya itu sebenarnya yang agak sana tadi, yang banyak orang nongkrong tadi, yang viral dulu itu, teman-teman. Jadi di depan itu ada warung tuh, kita belok, teman-teman. Nah, jadi kita belok sini ya teman-teman. Ini kita kembali ke arah turun lagi karena memang jalur tanjakan Celongopnya di sana itu tadi, teman-teman. Ya, sambil saya mau menunjukkan nanti di jalur Celongop yang lama, teman-teman, jalurnya. Cuman saya nggak akan naik ke sana. Nah, kayaknya jalur Celongop yang lama tuh kayaknya yang kiri ini, teman-teman. Cuman saya juga belum tahu pastinya. Mungkin teman-teman yang malah udah pernah bisa komen, bisa jelasin. Nah, ini kita sambil menikmati pemandangan saja, teman-teman. Karena memang ya sudah sampai sini, sudah terlaksana kepinginan saya. Ya, saya sebenarnya itu gak pengen mampir-mampir, teman-teman. Jadi saya cuman menikmati perjalanannya sama tahu lokasi tempatnya nih, teman-teman. Karena dari dulu tuh pas waktu viral itu saya pengen kesini, cuman belum bisa, teman-teman. Baru kali ini kesampaian. Dan di sini udah banyak orang ya, teman-teman. Udah banyak yang bersepedaan, jogging, ataupun sekedar nongkrong. Ternyata di sini tuh sudah sangat tinggi ya, teman-teman. Setelah arah pulangnya menurun itu baru kelihatan kanan kiri itu jurang, ternyata, teman-teman. Kelihatan sangat tinggi sekali. Dan masih ada sedikit kabut-kabut di daerah utara sana. Sangat indah sekali, teman-teman. Nah, ini sebenarnya juga masih ada terhitung banyak warung sih. Cuman belum pada buka, teman-teman. Ya, yang buka ada beberapa aja. Nah, mungkin yang buka salah satunya yang banyak di depan ini, teman-teman, sudah kelihatan ini. Ini ada yang lagi nongkrong sama entah istrinya atau pacarnya itu, beli mungkin minuman sama makanan ya. Ada kelompok motor CB juga yang sebelah kanan tuh. Oke, teman-teman, jadi mungkin sampai sini dulu ya, teman-teman, perjalanan kali ini ke tanjakan Celongop. Mungkin next episode kita akan mencari rute-rute atau destinasi lain, teman-teman. Dan terima kasih buat teman-teman yang telah menonton sampai akhir ini, teman-teman. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar, teman-teman. Amin. Dan saya mohon maaf ya, teman-teman, jika banyak kekurangan dari perkataan saya, teman-teman, karena saya juga lagi belajar, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, sampai sini dulu ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.